Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma imanihim. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Syukur alhamdulillah kita panjatkan atas hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah Allah yang tidak ada duanya, yang telah menghapuskan angin yang begitu kencang seiring dengan dihapuskannya keimanan ke dalam dada manusia, yang akhirnya dengan iman tersebut kita hadir di tempat ini, sebuah daratan indah dan mempesona, asrama Haji Sudiang. Ini sebuah kebanggaan bagi masyarakat Indonesia bagian selatan. Salawat bermujarkan salam semoga tetap tercurah kepada Sang Maha Cinta. Dialah Sang Bapak Revolusioner dunia, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli alaihi. Dialah Nabi yang telah berhasil menyalakan kembali obor-obor kehidupan yang setelah lama dipadamkan oleh pengaruh jahiliyah. Dialah Nabi yang telah mengangkat derajat seorang wanita yang menandurnya jikalau ada bayi perempuan yang lahir maka akan dikubur hidup-hidup. Tapi sejak kedatangan Rasulullah, derajat wanita diangkat, bahkan dikatakan wanita adalah tiada negara. Hadirin rahimakumullah, Indonesia meskipun terdiri dari berbagai suku, bahasa, adat, istiadat dan agama, namun dalam hidup keramah-tamahan yang dibingkai dalam wadah Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda namun satu tujuan, yakni persatuan dan kesatuan. Demikian ungkapan Dr. Karel Steenbrink, seorang sejarawan berkebangsaan Belanda. Namun hadirin, kekaguman Steenbrink tersebut kini tinggal kenangan, sebab Indonesia saat ini sedang bersedih, seperti kita sedang menangis karena nuansa perbedaan yang muncul dari keberagaman. Negara kita ternyata telah melahirkan fanatisme buta, persaingan tidak sehat, perselisihan, perpecahan, bahkan gontok-gontokan yang melunakan nilai-nilai persatuan dan kesatuan yang selama ini kita lihat. Pertanyaannya, apakah kita rela bangsa besar yang dibangun dengan susah payah, dengan untayan air mata, dengan genangan darah, bahkan berkelimpangan mayat para syuhada harus porak-poranda hanya untuk kepentingan golongan? Tentu tidak demikian. Oleh karena itu, persatuan dan kesatuan harus kita tetap tegakkan di negara tercinta ini. Bukan sebuah pidato yang berjudul dengan semangat POSPEA kita kokohkan persatuan dan kesatuan bangsa. Hadirin rahimakumullah, sebelum cinta kami persembahkan, sebelum kata kami lanjutkan, marilah kita mendengarkan firman Allah dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya وجعلناكم شعوبا وقبائل
qadir. Yang artinya, sungguh kami telah menciptakan manusia dari jenis laki-laki maupun perempuan, bercorak suku, berlainan bangsa. Sungguh orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang bertakwa. Sungguh Allah Maha mengenal lagi Maha mengetahui. Dewan juri yang terhormat serta teman-teman yang saya banggakan. Menurut Ibnu Asy-Syakir dalam Kitabul Mubahamat yang bersumber dari Abu Bakar bin Abu Dawud, ayat ini diturunkan sebagai teguran kepada wanita yang menolak dinikahkan oleh Rasulullah kepada budak mereka Abigail. Pada saat itu turunlah malaikat Jibril menyampaikan wahyu surah Al-Hujurat ayat 13 tadi, bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dari jenis laki-laki maupun perempuan, bercorak suku, berlainan bangsa, semuanya memiliki harkat, derajat dan martabat di hadapan Allah. Fungsinya agar mereka saling kenal mengenal, menjalin komunikasi yang harmonis, menebar cinta kasih yang tiada delegasi, serta menyamakan rasa sayang yang tiada pandang sayang. Demikian penjelasan Al-Khattabi dalam Syarahut Tafsir untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Syarat utama dan pertamanya, kita harus saling mengenal, menghargai dan saling bertoleransi antar sesama, dan bukan sebaliknya, seperti saling menutup diri, melecehkan, menghina, mendampa-dampakan daerah, golongan, suku dan agamanya masing-masing. Sebab sikap ini hanya untuk cikal bakal terjadinya disintegrasi bangsa hingga hancurnya bangsa ini. Hal tersebut terutama saat sekarang ini, di mana keutuhan kita sebagai bangsa yang benar-benar dalam ujian. Poso masih bergejolak, Papua masih panas, bahkan Ambon masih biasa sendiri dengan RMS-nya, Rakyat Maluku Selatan, dan masih banyak daerah-daerah lain yang ingin memisahkan diri dari Indonesia. Dengan demikian, untuk membangun bangsa kita dalam keterpurukan, syarat mutlaknya kita harus bersatu padu. Apapun partai kita, apapun bendera kita, bagaimanapun warna kulit, adat istiadat, suku, golongan dan agama kita masing-masing, kita harus jadikan jembatan emas ukhuwah persatuan dan kesatuan bangsa. Akhirul kalam minallahil musta'an wa alaihi tiklan. Suma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus, mantap. Kapan tapi masih lama kan? Ini kan Selanjutnya berikut kami panggil peserta nomor urut 1005 Putra. Silakan. 11. Berapa satu-satu empat? Kok masih lama? Ini berarti mengari ini kan. Mantap. Bagus. Anu naik. Ayatnya juga nanti. Tapi bagus. Tajib.